Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk dan kali ini bersama saya Doni The Kaiser. Pemirsa, kasus dana talangan Bank Senturi kini kembali mengemuka. Rabu kemarin, salah seorang inisiator Panwas Senturi yaitu Muhammad Misbahun meluncurkan sebuah buku dengan judul Sejumlah Tanya Melawan Lupa. Isi buku ini utamanya mengupas soal siapa dalang atau aktor intelektual di balik kebijakan pengeluaran dana talangan pemerintah terhadap Bank Senturi yang senilai lebih dari 8 triliun rupiah. Namun yang mengagetkan dalam buku ini, ternyata penulis menyebut nama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kerugian negara akibat kebijakan pemberian talangan ini. Benarkah demikian pemirsa? Lantas hingga kini sudah sejauh mana sebenarnya kasus ini berhasil diusut oleh KPK pasca putusan MA yang menyatakan bahwa salah seorang terdakwa atas kasus ini yaitu Budi Mulya terbukti bersalah atas dikeluarkannya kebijakan bailout pada Bank Senturi ini. Baik pemirsa, kita akan berdiskusi terkait masalah ini dan telah hadir bersama kami di studio yaitu mantan anggota Tim Was Senturi, Nudirman Munir, dan juga kuasa hukum keluarga Cikeas, Palmer Situmorang. Selamat malam Bang Nudirman, Bang Palmer apa kabar? Malam. Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehatnya kelihatan sekali turun berat beliau ini kan? Iya. Yang turun beratnya, kasus Senturi sudah turun sampai mana ini kira-kira? Yang penting sehat ya, abang-abang sekalian. Baik, dan Bapak-bapak sekalian, saya juga mengundang partisipasi Anda, pemirsa, untuk bisa bergabung bersama kami dalam diskusi kita malam hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon interaktif kami lewat SMS atau juga bisa memberikan pertanyaan atau komentar melalui akun sosial media Berita 1 TV. Baik pemirsa, kita langsung mulai diskusi. Itu salah tuh namanya. Kalau saya tidak pernah menyebut salah. Tulisan boleh salah Bang, tapi kalau menyebut tidak boleh salah gitu kan. Masalahnya begini, wajahnya beda sekarang. Lebih tirus gitu. Bang, bagaimana nih terkait buku ini? Saya minta komentar Bang Nudirman dulu nih. Jadi memang sempat ada ininya, covernya nih di Suara Pembaruan gitu kan. Saya cari-cari bukunya belum ketemu. Sejumlah Tanya Melawan Lupa. Ini memang saya juga agak kaget begitu kemarin waktu reshuffle masuknya Darmin Nasution sebagai Menko Ekuin. Saya udah punya kekhawatiran jangan-jangan nanti ini muncul lagi kasus Senturi. Rupanya belum lagi tidur saya terbangun, kenyataan sudah terjadi. Kenapa? Karena memang selama ini kasus Senturi itu pada umumnya ditarik ke gelanggang politik. Belum ada kasus Senturi ditarik ke gelanggang hukum. Murni hukum. Makanya antara gelanggang politik, gelanggang hukum ini sebenarnya dua dimensi yang nggak bisa dipisahkan. Kenapa seperti itu? Seandainya undang-undang tentang mengenai penyelesaian krisis perbankan itu di situ disalurkan kepentingan politik dan kepentingan hukum, tidak akan terjadi seperti ini. Contoh, andai kata yang harus mengajukan dana talangan atau apapun namanya mengenai terjadinya krisis keuangan harus diajukan oleh presiden dan disetujui oleh parlemen, nggak akan ada gelanggang politik. Tinggallah gelanggang hukum. Nah dari sudut gelanggang hukum kebetulan memang. Tapi Bang, maaf, emangnya kalau disetujui parlemen juga, kalau ada kasus parlemen merasa ikut bertanggung jawab? Kasusnya kasus hukum, bukan lagi kasus politik. Sekarang kan sedikit-sedikit ditarik menjadi kasus politik. Walaupun Presiden SBY sekarang sudah berhenti jadi presiden. Tapi toh tetap diserang seperti itu. Karena itu menurut hemat saya, memang ini harus dipertanggungjawabkan. Apakah SBY terlibat atau tidak, nanti kita lihat. Karena memang sudah ada Budi Mulya. Betul. Nah, harusnya Budi Mulya itu bisa naik ke Budiono. Bisa naik ke Sri Mulyani. Kenapa? Karena yang pasti itu bukan paling tinggi Sri Mulyani. Bukan keputusan satu orang. Itu keputusan tim. Nah, karena itulah menurut hemat saya, apalagi dengan adanya undang-undang LPSK tentang justice kolaborator, mereka bisa ditawarkan untuk bahkan sampai pembebasan bersyarat, asalkan mereka bisa
memberitahukan siapa saja yang terlibat dalam kasus Senturi. Tapi kalau dilihat dari sudut hukum, sebenarnya baik itu Budiono maupun Sri Mulyani, ini dilihat dari analisa hukum ya, karena kebetulan saya membedah kasus ini secara hukum. Jadi disertasi saya mengenai Senturi dibedah melalui ilmu pengetahuan, yaitu ilmu hukum. Ilmu hukumnya hukum pidana, dan lebih khusus lagi pidana perbankan. Ya. Nah, dilihat dari sudut pidana perbankan, Sri Mulyani, Budiono, jelas secara hukum mereka terlibat. Nah, begitu juga yang lain-lain. Yang lain-lain ikut memutuskan. Yang lain-lain mereka ini mengklaim KKSK. Oke, KKSK aja udah melanggar hukum, harusnya KK. Kenapa bukan KK? KSSK. Ya maaf, KSSK. Kenapa bukan KK? Karena LPS ada KK. Kenapa justru diciptakan yang baru yang nggak jelas ini, KSSK? Itu pertama. Yang kedua, itu ada batas, taruhlah mereka diberikan imunitas oleh undang-undang JPSK. Tapi kan ada tanggal 30 November, itu kalau ada pencairan lagi sesudah itu, kan itu ditolak DPR. Maka itu udah kriminal. Itu udah melanggar hukum. Nah, mereka kena juga di situ. Belum lagi kalau kita lihat undang-undang tidak pidana korupsi, baik karena melawan hukum pasal 2 maupun yang pasal 3, bukan melanggar hukum, tapi merugikan keuangan negara. Mereka pun bisa ditindak secara hukum. Nah, yang terakhir menurut saya, memang pengembalian kerugian negara terlalu menyedihkan di sini. Saya mencatat hanya 27 juta rupiah dari, saya ralat sedikit, triliun. 8,7 triliun. 8,7 triliun. Dana negara yang diambil baru kembali 27 juta rupiah. Juta itu dari mana itu? Itu pun kalau kita lihat katanya, kan asetnya Bank Senturi masih ada. Kita lihat debt equity rasionya. Kalau ternyata lebih banyak utangnya daripada equity-nya, ya nggak ada pengertian apa-apa. Yang heran saya, kenapa setiap kita mengambil kebijaksanaan mengenai bailout atau mengenai penyelesaian krisis keuangan, kita selalu rugi. Padahal Amerika udah ngajarin kita. 7.000 triliun Amerika melakukan bailout. Contoh Citibank. Citibank sahamnya dibeli oleh negara hanya dengan modal 0,97 dolar per lembar saham. Banknya bisa selamat, negara nggak ada masalah. 98. Iya. 2010 dia bisa menjual 34 US dollar per lembar saham. Negara diuntungkan. Untung, banknya selamat. Banknya selamat. Sampai ke Indonesia juga. Betul. Ya? Oke lah, itu lebih teknis. Kalau Bang Palmer sendiri bagaimana melihat terkait dengan ada asap baru lagi ini? Sepertinya api-api mulai diciptakan muncul di mana-mana nih. Ya, orang menciptakan bisa aja, media tentu sangat senang pemberitaan yang high profile ya. Nah, kalau Bung Nudirman tadi melihat, karena ini dua sisinya, dia politisi dan dia juga orang hukum, ya kan? Ini praktisi juga nih. Jadi cover both side lah. Cover both side kalau dia. Saya melihat pure dari hukumnya saja, bahwa ini kan sudah diuji secara hukum terhadap memidanakan Robert Tantular. Dan Robert Tantular sudah pun bersaksi di kasusnya Misbakun sebagai terdakwa waktu itu, dan kemudian bebas pada tingkat PK ya, sampai di kasasi waktu itu masih dihukum. Nah, ya bernasib baik keberuntungannya Misbakun itu sekarang dia mencoba mengutarakan, tapi saya mau fokus kepada apa yang dikatakan Misbakun dengan melihat sedikit, karena ini kasusnya kan udah lumayan lama ya. Jadi saya mau refresh sedikit. Apa tapi sih banyak juga di televisi itu kok sinetron itu ditayang ulang gitu kan? Ya, begitulah. Jadi saya urai ulang bahwa keputusan bailout itu semula diduga seolah-olah ini datang untuk kepentingan pemilu memenangkan SBY. Karena padahal itu dengan memperalat Budiono nanti akan jadi wapres gitu. Dan tudingannya lebih keras lagi bahwa Pak Budiono itu sudah keyakinan dari Partai Demokrat atau Pak SBY mau memakai Pak Budiono ini karena sudah yakin hasil pemilu mereka atau Partai Demokrat bisa mengajukan calon
tanpa meminta dukungan partai lain. Ya. Itu yang diberitakan, itu yang disinyalir di berita, dan itu juga yang sering dilansir di media. Dan itu juga sering diperdebatkan di DPR. Fakta hukum. Dan fakta hukumnya, menurut pengakuan baik Pak JK, Bu Sri Mulyani, maupun siapa yang saksi-saksi yang tim KSSK itu, keputusan itu mengenai pengambil alihan ini sudah diputus tanggal 28 November 2008. Pemilu legislatif seingat saya juga belum pada waktu itu. Jadi belum ditentukan apakah Demokrat bisa mengajukan calon tanpa melibatkan dukungan partai lain. Dari situ sorotannya udah Tapi memang kan Bang, miring. kita menabungkan untuk antisipasi. Nggak, artinya tidak membeli Pak Budiono untuk membail out dengan kekuatan Pak Budiono selaku Gubernur BI. Jadi tidak ada rasionya, karena pada waktu itu Partai Demokrat sendiri pun belum tentu mampu mengajukan calon presiden. Apalagi mau membeli Pak Budiono dengan cara membarter itu dengan jabatan. Mungkin Itu sangat kejam sekali Pak ya. Budiono, Fitnah lah ya. tapi mungkin Pak Budiono juga melihat ada peluang. Nah, bukan. Jadi kita lihat dulu tata urutnya. Jadi pada waktu itu pemilu belum ada. Kronologis ya. Kronologisnya. Nah, kemudian keputusan itu diambil tanggal 21 November. Ya, tanggal 21 November 2008. Dan kemudian yang konon dilansir oleh Ibu Sri Mulyani mengirimkan SMS itu tanggal 25, itu perjalanannya Pak SBY dari luar negeri ke Indonesia. Tanggal 26 pagi disambut oleh Pak JK di Halim. Pak JK itu kesaksian di persidangan, ya, jadi supaya publik juga tahu. Jadi yang tarik-tarik boleh saja ya kan. Yang sempat juga beredar SMS itu. Kan masalahnya SMS nih katanya. Tanggal 26 dilapor sama Bapak Presiden, ada masalah seperti ini begini. Kaget Bapak Presiden, kata Pak JK di pengadilan waktu bersaksi, ya. Kaget Bapak Presiden dan minta bikin terperinci dan tertulis. Saya mau dengar. Itu kata Presiden. Kata ditanya sama hakim, apa reaksi Presiden waktu itu? Kaget, gitu kan? Nah, kaget beneran atau? Nah, kita nggak tahu lah, ya kan? Kita juga tidak, jangan sok-sok juga, ya kan? Tetapi yang kita dengar itulah yang dikatakan Pak JK di persidangan. Oke, baik. Gitu. Bang, tahan di situ dulu. Ya. Kita harus break. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan saya kembali mengingatkan pemirsa untuk bisa menghubungi kami di telepon 021-529-00311 atau 021-529-00308 dan kirim SMS di 0811-833-5551 atau mention kami di Twitter @berita1tv atau Facebook dan juga sosial media kami yang lain. Kami segera kembali sesaat lagi.